Oke? Oke, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Aldi, ketua kelas, pimpin doanya, Nak. Iya, Bu. Untuk teman-teman semua berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Amin. Semoga kita dengan membaca doa tadi, ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, siapa yang nggak hadir? Alfian. Kenapa Alfian? Nggak ada ya, Bu. Ya, perasaan Ibu udah 4 kali pertemuan sama Ibu dia nggak masuk ya? Iya, Bu. Tolong dikasih informasi sama dia suruh datang minggu depan ya sama Ibu ya. Iya, Bu. Nah, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Minggu lalu kalian belajar apa? Biografi. Teks? Biografi. Iya, teks biografi. Masih bisa siapa yang menjelaskan teks biografi? Apa arti teks biografi? Peristiwa seseorang yang ditulis oleh orang lain. Iya, peristiwa seseorang yang ditulis oleh orang lain. Iya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Belum, Bu. Nggak ada yang tahu? Enggak, Bu, enggak belajar. Kenapa nggak belajar kita? Puisi, Bu, puisi. Iya, kita hari ini belajar tentang puisi. Sebelum kita melihat PPT-nya, Ibu akan menampilkan sama kalian sebuah video orang membaca puisi, ya? Ya, Bu. Ya, Bu, permisi, Bu. Fadila, tolong bantu Ibu, Nak. Makasih ya, Fadila. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Dilihat videonya. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelor membantu si pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Nah, dalam video ini kalian bisa melihat bagaimana seseorang ini membaca puisi dengan ekspresinya bagaimana, intonasi dia membaca bagaimana. Bisa lihat kan? Bisa, Bu. Ya. Nah, setelah kalian menonton video ini,
dengan pembelajaran model kooperatif tipe snowball, peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi yang dibaca atau didengar secara disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, di sini ada unsur-unsur puisi itu ada dua. Yang pertama ada struktur batin dan struktur fisik. Nah, ada yang tahu struktur fisiknya apa? Keluar. Hah? Struktur fisik? Yang ada dalam puisi tersebut, Bu. Ya, betul. Struktur fisik ini struktur yang bisa dilihat secara langsung. Betul sekali. Nah, struktur fisik adalah unsur pembangun puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan kasat mata atau bisa dilihat secara visual. Yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri saat orang membaca puisi itu disebut dengan unsur fisik. Ya. Adapun unsur fisik itu ada 6. Yang pertama ada tipografi, diksi, Kata konkret, imajinasi, gaya bahasa, irama. Sebelumnya ada yang tahu apa ini tipografi? Perwajahan. Perwajahan, ya. Ada lagi? Nah, kita lihat ya. Tipografi itu adalah wujud estetik pada bentuk penulis puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dalam bentuk zigzag ataupun model apel. Nah, tipografi ini adalah bentuk puisi. Kita pernah melihat puisi yang bentuknya payung, pernah lihat gak? Iya, waktu SD ada pernah lihat. Terus ada tipografi yang bentuknya obat nyamuk melingkar. Pernah lihat? Ya, ada yang bentuk apel, ada yang bentuk zigzag. Itu dinamakan dengan tipografi, bentuk penulisan. Ya, nanti di dalam puisi kalian juga menemukan misalnya nih lagi tulisan kecil di dalam teks puisi tiba-tiba udah berubah besar. Itu dinamakan dengan tipografi. Ya. Ini diksi, yang kedua ada diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi, sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Nah, unsur estetis ini berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Memperindah puisi jika ada diksi. Diksi ini harus ada dalam puisi. Karena diksi ini dia tidak terlihat dalam puisi, tapi dia memperindah sebuah puisi jika ada diksi, ya. Yang ketiga ada kata konkret. Nah, kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara konkret atau berwujud. Secara konkret itu secara nyata atau terwujud. Itu dinamakan dengan kata konkret. Terus ada imajinasi. Imajinasi adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Mengimajinasi dilakukan agar puisi mampu mengunggah imajinasi pembaca melalui pengindaannya. Nah, yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Di dalam puisi itu harus ada gaya bahasanya, ya. Gaya bahasa itu, ada yang tahu gaya bahasa itu ada berapa? Ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Tahu nggak? Gaya bahasa. Cara penyair. Gaya bahasa itu majas. Ada majas personifikasi. Ada itu Pola. Banyak majas. Kita udah belajar
bahasa hiperbola, personifikasi, ya. Yang kedua, yang terakhir ada rima dan irama. Rima dan irama adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap lirik ataupun baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam puisi. Berarti rima dan irama ini nada kita dalam membaca puisi, baik itu nada tinggi, sedang, rendah. Seperti yang kita lihat di puisi tadi kan, ada yang membacanya datar, ada tinggi, itu dinamakan dengan rima dan irama dalam puisi. Ya, yang kedua, struktur selanjutnya ada struktur batin. Apa itu struktur batin? Struktur perasaan si penyair. Iya, perasaan si penyair atau si pembaca puisi tersebut. Dan unsur batin puisi ini membangun puisi yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kebalikan dari unsur ini tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi perasaan si penyair atau perasaan si pembaca dalam membaca sebuah puisi. Ya. Nah, struktur batin puisi itu ada 4. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah ide atau gagasan yang menjiwai puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Nah, tema ini menjadi penentu penyair dalam menentukan diksi dalam sebuah puisi. Puisi dengan tema kasih seorang ibu kepada anaknya akan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Ya, ada yang kedua, rasa. Rasa adalah perasaan yang ditimbulkan ketika seseorang membaca sebuah puisi. Nah, rasa itu misalnya puisi sedih tentang seorang ibu, kan sedih tuh. Jadi rasa seorang pembaca itu dia sedih. Kalau perjuangan ataupun apa, dia itu perjuangan itu menggobar, jiwa kita menggobar, ya. Ada nada, tinggi, rendahnya, kuat, lemah seorang ketika membaca puisi. Amanah, maksud, tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Nah, setelah Ibu jelasin tentang struktur batin dan puisi, Ibu akan membagikan kelompok sama kalian ya. Ini Ibu tunjuk aja nama orangnya. Muna, Aldi, Nadia, Aulia sama Titia satu kelompok. Nah, ini satu kelompok. Nah, Rizka, dah. Terus, jangan. Kalian 4. Ini 4. Kalian 3 orang ya. Berarti ada berapa kelompok? 4 kelompok kan? Iya, Bu. Ada. Cepat. Bu, permisi bentar ya, Bu. Ya, jangan lama ya. Ya, Bu. Udah, cepat. Sabar ya, sayangnya. Ibu tunjuk ketua kelompoknya dulu ya. Oke. Di sini Nadia, di sana Mahda, ini Ria sama Roja. Cepat maju ke depan. Duduk depan. Iya, maju, boyo. Ayo. Dingin kali. Tidak bisa sendiri. Bisa. Ini enggak sih. Ini enak sih, pakai keluar bom. Pakai isinya Satu lagi mana? 4 kelompok ya? Nah, jadi ketua kelompok kalian sudah mendapatkan LKPD yang Ibu bagikan. Jadi kalian Ibu bagi
Enggak, satu orang satu. Satu orang satu tulis. Sebutkan aja. Enggak, sebutkan aja apa yang kalian mau tanyakan. Apa diksi, apa tipografi? Enggak, bukan. Pertanyaannya aja. Udah dapat semua? Ini apa lagi? Dah. Ini Bu. Iya. Pulpen itu punya kali saya. Tunggu dulu. Dah. Dah tulis cepat. Udah ditulis semua. Ini diapain, Bu? Diremas? Diremas ya. Ya. Oke. Udah tulis? Ambil apa tulis? Muna, kamu tulis Muna? Iya, Bu. Aldi, pulpen terbatas. Nih. Di sekolah itu bawa pulpen. Tulis terserah mau tulis tipografi. Udah. Terus diremas. Diremas. Udah. Nah, nanti kalau kalian lempar kertasnya sama kawan kalian, terserah mau lempar sama siapa. Nanti orang tuh ngambil baca apa yang dia dapatkan, itu yang mereka tulis di LKPD itu. Paham? Paham. Nah, berarti semua bekerja kan? Nggak ada yang nggak bekerja. Udah. Udah semua terserah cepat. 1, 2, 3. Udah. Kok nggak dapat? Nah, kalau seandainya satu kelompok itu dapat ada temanya 2, ada yang dapat isinya 2 satu kelompok, itu keberuntungan dia, berarti orang itu bisa bekerja sama. Dah. Aku kasih waktu 2 menit ya. Udah, aku siap. Udah. Nah, Ibu tunjukkan dalam kelompok, enggak Ibu tunjukkan satu orang satu ya. Siapa yang Ibu tunjukkan itu yang harus jawab. Ya, kata saya ya. Ya, udah. Udah. Udah? Udah ya. Sekarang Ibu tunjuk dulu. Kalau seandainya kelompok kalian, misalnya Ibu tunjuk merah nih, dia nggak bisa jawab, berarti kelompok ini nggak ada nih nilai. Nggak ada nilai ya. Nah, Ibu tunjuk kelompok yang ketuanya tadi, Roja, si Kairani. Apa Kai? Kamu dapat apa tadi? Manfaat. Kenapa manfaatnya itu udah Ibu bahas tadi kan? Siapa yang tulis? Manfaatnya siapa? Siapa yang tulis manfaat? Adia yang jelaskan. Yang lain? Cuma satu dapat. Murna gugur kalian nih. Murna. Ada apa? Tema ya, jawab tema. Apa itu tema? Menurut? Tema puisi tersebut adalah ketuhanan. Iya. Karena diksi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata yang bermakna ketuhanan. Iya betul, itu artinya doa itu temanya ketuhanan. Ada yang dapat tema? Ada yang dapat tema? Oh ya, itu dia si Mahdalia sama ya, Mahda? Ya betul. Terus Anistia. Nada, Bu. Nada, apa itu nada? Nada dalam puisi tersebut adalah mengajak atau ajakan agar membaca menyadari bahwa hidup tidak bisa berpaling dari ketuhanan. Karena itu didekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Iya betul. Jadi nada ya? Ya nada itu yang dibacakan oleh Anistia
pembelajaran hari ini adalah unsur-unsur puisi itu ada dua, unsur fisik dan unsur batin. Ya, unsur fisik itu unsur yang bisa dilihat oleh kasat mata atau secara langsung